Jadi kalau ingin kaya, kalau saya jangan ingin kaya. Kerjakan aja ikhtiar yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Mohon agar dari ikhtiar itu Allah memberikan rezeki yang halal dan thayyib. Itu cukup sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Atung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dan nanti akan bertanya lagi kepada guru kita semua, Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman dan para pemirsa, mudah-mudahan nanti apa yang kami sajikan, kami bicarakan melalui video ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai lagi nih, Bang J. Ustaz, pembicaraan kita kan nih balik lagi nih. Kalau orang kaya bukan mencari kaya lagi, mencari kaya raya. Kaya itu bisa masuk neraka juga nggak? Nah itu juga itu. Ya, kaya menjadi kaya raya. Itu bukan hanya seorang aja yang melakukan. Pasti ada desakan dari keluarga, dari anak maupun istri yang menyebabkan orang mencari kekayaan yang berlebih. Itu bagi orang kaya. Bagi orang miskin, dia akan mencari kaya ya sebatas makan enak. Nah, paling dia mengerjakan kalau zaman dulu mencuri ayam. Kan udah nggak ada lagi mencuri ayam kan? Jarang. Nggak ada. Kecuali yang ada. Ayamnya udah dikandangin. Kalau dulu kan mencuri ayam sama korupsi sama aja kata gitu kan. Kadang ayamnya juga pengen dicuri juga. Itu juga sama desakan dari anak dan istri. Nah, gimana Ustadz menjelaskan agar seseorang ini tidak terjerumus mencari kekayaan di luar kemampuan dia atas desakan kebutuhan rumah tangga anak dan istri, ya, supaya mereka tahu aturan syariat Islam gitu. Ya, itu memang sulit dijawab. Kalau Haji J itu hidupnya di kota ini, ya sulit saya jawab. Oh, banyak godaan. Karena banyak godaan. Tapi kalau Haji J itu hidupnya hanya dengan Haja Eli, nggak ada godaan, cuma tinggal satu godaannya. Apa itu Bang? Haja Elinya. Gitu. Ya, godaannya di situ. Kemana nih? Haji J kan tahu nih kemana nih. Coba sekarang, coba gantian. Kan Haji kan udah pensiun. Ini pura-pura ya, kita simulasi ya. Coba hidup di desa. Ada nggak godaannya kira-kira? Ada sih, tapi kan nggak besar, nggak sebesar di sini. Paling jalan keliling kampung. Nah, kan hanya gitu ya. Nah, di situ kalau mau beli bensin jauh. Jadi diem aja nanti. Ngirit akhirnya. Nah, godaan itu lebih kecil istilahnya. Nah, sebenarnya godaan-godaan itu bisa diblok istilahnya dengan cara-cara seperti itu. Pertama, istrinya dikasih tahu. Oh, dikira nggak tahu pindah ke desa. Oh, enggak, paling tidak dikasih tahu, Mbok, kamu jangan boros-boros seperti itu. Yang biasa-biasa aja. Kalau kita makan, dihitung itu sebenarnya kita makan berapa sih? 25.000 aja sekali makan. Kalau gitu, kamu. Kalau kita hitung-hitung, persis loh, kan gitu ya. Enggak, sebenarnya masih ada sisa. Nah, untuk apa? Untuk ini. Masih ada sisa. Kenapa torok terus ya? Kan gitu nih. Di titik itulah kita harus berpikir, mana toroknya, mana ruginya. Nggak taunya undangan-undangan nganten nih. Rugi. Kadang-kadang kalau kebanyakan kan pusing juga nih. Tahu aja Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz nggak pernah rugi nih. Bukan, ruginya bukan ngasih amplopnya, belanja untuk ke situ. Mempercantik diri. Jadi ditanyainlah istri, ditanyainlah anak agar paham, gitu ya, agar paham.
Yang penting kalau saya dulu nih Cik, saya itu bagaimanapun juga istri atau anak jangan sampai tahu apa yang saya kerjakan. Dulu seperti itu. Karena kalau tahu apa yang saya kerjakan, anak sama istri, kalaupun maunya Allah menitipkan rezeki, mereka bisa sombong, bisa ujub, bisa riak. Oke, dan bisa sedih, enggak ya? Itu pun kalau punya rezeki ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak punya, sulit, kemudian saya tetap cerita sama istri, sama anak, mereka sedih semua. Gak bisa makan. Nah, gimana caranya? Ya nggak usah cerita. Yang penting anak, istri itu bisa makan, satu. Yang kedua adalah bisa sekolah atas izin Allah. Kalau mau dikurangin, ya mobil dikurangin, dijual aja. Karena apa? Biar mereka tahu ini dijual berarti suamiku lagi ada persoalan keuangan. Dah. Nah, bersyukurlah orang-orang yang punya istri paham, sehingga meminimalisir makannya, meminimalisir jajan di luar, seperti itu diminimalisir semuanya, sehingga itu menjadikan semuanya itu turun. Yang dulunya itu spek rumahnya itu mau dibikin marmer, itu sekarang nggak usah marmer, keramik yang Roman aja. Kirain wallpaper yang marmer. Kan begitu. Yang penting itu warna itu kelihatan mewah warna. Padahal harganya itu cuma 70.000, 50 sampai 70.000 per meter persegi. Kalau marmer itu per meter persegi berapa? 1.700.000. Lah kan gila-gilaan, itu kan bisa ngirit. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi ya bersyukurlah orang-orang yang punya istri, punya anak yang tidak nuntut. Tetapi kalau memang ada nuntut, ya itu dikasih tahu. Nggak mau tempeleng. Tempeleng bercanda. Kalau ini bercanda ya, sedulur beriman, insya Allah enggak. Saya enggak seperti itu. Tangan saya insya Allah tidak mengotori pipi. Tapi kaki enggak pipi kaki. Jadi tadi hanya bercanda. Kalau dikasih tidak tahu ditekan. Tetap ada penekanan karena Haji J imam. Imam harus berani. Jangan imam saking baiknya imam disuruh setrika mau, suruh cuci baju mau, suruh ngepel mau, suruh ngecat rumah mau, suruh akhirnya semua suruh mau semua lah. Terus istrinya jadi ratu beneran gitu. Imamnya yang bilang subhanallah. Aduh. Jadi di titik itu haruslah tetap belajar menjadi imam, harus berpikir saya begini boleh nggak oleh Allah Ta'ala, saya begini boleh nggak. Kan haji kan juga tahu dasar-dasar dalil dari Quran sama hadis, sunnah-sunnah Nabi juga tahu, pastilah harus bisa. Karena apa yang terjadi pada Haji J itu ujian untuk Haji J. Apa yang terjadi pada istri Haji J, Haja Eli, itu ujian Haja Eli. Kalau Haja Eli itu ujiannya itu seneng, sebenarnya dia diuji menjadi makmum yang tidak tertib dengan imamnya. Nah, kalau sudah begitu ya itu tadi. Nah, kalau yang menjadikan, kalau ditanyain kenapa kamu tidak tertib, nanti Haja Eli bilang, suami saya nurut-nurut aja kan. Tapi maaf Pak Ustadz, sebenarnya godaan itu datangnya dari diri kita sendiri atau dari lingkungan sebenarnya Pak? Yang pertama jelas dari diri kita sendiri lah. Awal itu seperti itu, lingkungan itu hanya mendukung. Persentase besar kecil itu tergantung sebenarnya. Ya, intinya tetap dari kita sendiri. Makanya kayak kamu, mamanya ada persoalan, coba kamu amati dulu. Awalnya dari mana? Kan tahu. Seseorang yang dulunya itu emosional, kemudian seseorang yang dulunya keras, kaku, egois, itu besok ujiannya di titik-titik itu agak sulit istilahnya. Di titik-titik itu, nah tidak usah mencari-cari setan yang bilang gara-gara setan nih. Nggak ke situ Pak, sini. Oh, ya, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi merenung, kemudian muhasabah diri itu sebenarnya sangat baik. Kemudian kalau udah tahu, istighfar seperti itu. Nah, insya Allah nanti Allah kan memberi hidayah itu lewat taunya itu dulu kecil, hidayah kecil itu lewat taunya dulu itu hidayah sudah. Nanti hidayah itu akan diperbesar oleh Allah Ta'ala terus. Jadi hidayah itu bukan satu lembar kemudian itu mencakup semuanya, nggak bisa. Ada hidayah itu yang tahu
karena kesalahannya ada orang dapat hidayah karena dengar azan sehingga dia menjadi muslim. Ada kan macam-macam. Iya, betul. Ada hidayah itu dia kenal sama wanita, kemudian dia sudah mau menikah, dia dapat hidayah, nggak jadi malah. Nggak jadinya dapat Nggak hidayah. jadi, dapat hidayah. Karena Nggak udah jadi. punya istri ya? Karena sudah punya istri. Haji dia pintar juga nih. Hidayahnya karena apa? Mau nikah di WA. Papa mau kemana? Deg-degan dia. Jangan-jangan dia di sini nih. Dia pulang dapat hidayah. Dapat hidayah lewat WA. Ya, sama seperti itu. Maaf Pak Ustadz, tadi ceritanya Bang J ya. Ada orang yang kaya karena tuntutan, desakan. Ada orang yang nggak punya, juga pengen kaya karena tuntutan. Tapi kalau saya banyak melihat rata-rata orang yang tadinya nggak punya itu ya Pak Ustadz, antara orang tua sama anak itu, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, nanti anaknya itu ada yang berhasil menjadi seseorang yang berhasil harkat martabat. Itu gimana Pak? Itu benar gitu Pak Ustadz itu? Ya bukan benar begitu. Maksudnya, ya nggak boleh. Jalurnya gimana tuh? Ya jalurnya nggak begitu juga. Karena ada keluarga yang memang kalau memang Allah mengizinkan nggak punya, ya ada yang nggak punya. Ada yang nggak punya, nanti ada salah satu anaknya punya dan berhasil. Nah, di titik yang punya dan berhasil ini macam-macam nanti. Orang tuanya membanggakan anaknya yang berhasil. Anaknya tidak bangga dengan orang tuanya. Dan orang tuanya sudah membanggakan anaknya yang berhasil. Wah, ini dulu sering saya doain, saya ini. Akhirnya menjadi tidak baik. Semua doa dia menjadi sia-sia. Itu kan ujian aja sebenarnya. Kayanya anaknya, berhasilnya anaknya itu kan ujian bagi orang tuanya. Apakah dia tetap istiqomah ada di jalan Allah, iman yang baik, kan begitu. Atau dia lupa pada waktu itu anaknya berhasil dibangga-banggain, ya akhirnya itu menjadi fasik. Salah satu fasik itu adalah membanggakan nasab atau keturunan, itu juga tidak boleh. Membanggakan harta itu tidak boleh. Membanggakan jabatan, mengembangkan jabatan bukan oh ini loh aku jabatanku ini, enggak. Membanggakan jabatan itu mamanya dia ingin diladenin. Nah, itu membanggakan jabatan sudah fasik itu. Kalau ada pejabat seperti itu fasik. Fasik itu dianggap oleh Allah Ta'ala kifir, kafaro, itu. Jadi kita harus paham, belajar untuk tidak seperti itu. Jadi kalau ingin kaya, kalau saya jangan ingin kaya. Kerjakan aja ikhtiar yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Mohon agar dari ikhtiar itu Allah memberikan rezeki yang halal dan thayyib. Itu cukup sekali. Karena kalau kaya itu bisa merusak akidah-akidah kita, iman-iman kita bisa. Oh saya sanggup, nah, pada saat dia bilang sanggup itulah biasanya kalau saya dengar itu saya tersenyum. Kamu akan hancur nanti ibadahmu, imanmu akan hancur, biasanya seperti itu. Karena dia sudah siap menjadi sanggup, padahal yang sanggup hanya Allah aja, manusia enggak. Itu sombong namanya. Jadi belajarlah, jangan tertipu dengan judi online yang masuk ke kita kemudian ngobrol. Jangan juga menjadi kalau selebgram itu pamer kekayaan dan sebagainya. Jangan. Kalau menceritakan kekayaan berhubungan dengan syariat, monggo. Kalau saya masih monggo aja ya, mengajak orang lain baik. Jangan juga istilahnya orang nggak punya mobil Ferrari, naik mobil Ferrari jalan. Jangan seperti itulah, memalukan kan gitu ya. Menurut saya ya. Mau cerita apa? Cerita kalau orang Islam itu kaya boleh. Iya. Tapi kalau itu mamanya saya naik mobil Ferrari ini ya, padahal saya mobil Ferrari itu bukan milik saya nggak mau. Saya nggak mau yang begitu. Saya akan menipu jamaah saya. Mending saya punya apa? Saya punya mobil Brio ya, saya naik mobil Brio. Saya punya sepeda motor apa namanya? Vasio namanya. Saya naik Vasio. Gitu aja. Kenapa? Ya itu yang normal. Nanti kan orang tanya, kenapa Ustaz naik Vasio? Ya ini motor saya. Kan gitu. Ini yang saya pergunakan untuk dakwah. Kan nggak bisa namanya kita naik Vasio karena saya dakwah, saya ngomong ke orang-orang yang saya kenal dia kaya, kemudian saya minta. Kan untuk dakwah nih, bisa antum itu ngasih pinjam saya mobil. Nah ini kalau saya begitu, saya ini merasa minta dihormati.
itu berarti membanggakan dirinya sebagai pendakwah. Itu juga fasik, memfasiki dirinya sendiri. Itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Tidak boleh. Jadi apa adanya, gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau memang mau cerita tentang kekayaan, monggo. Apa yang punya, monggo yang punya ngomonglah tentang apa yang dipunya. Saya punya ini, saya punya sepeda listrik, yang ngomong sepeda listrik. Saya punya sepeda motor, ya saya sepeda motor. Saya nggak punya motor, yang ngomong nggak punya motor. Jangan menjadikan orang lain itu terbuai bahwa kalau ingin kaya, baca ini, padahal dia belum kaya-kaya. Lah kan nggak boleh begitu sebenarnya. Jadi inilah yang dikatakan bisa menipu gitu. Karena apa? Belum dia pernah buktiin bahwa itu kaya, kemudian orang sebelahnya disuruh ini jadi kaya. Belum pernah buktiin. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh kita itu ngomong sembarangan. Kalau memang rata-rata Allah menyuruh baik, Allah yang menyuruh baik agar Allah memberikan rezeki itu kelancaran. Allah yang menyuruh. Allah jelas menyuruh. Nah, dari situlah sebenarnya saya menganjurkan, makanya berbuat baiklah. Ya, perbaiki dirimu, sholat, bacaan Qur'annya, kemudian difahami ayat-ayat Qur'an, kemudian berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan suami, berbuat baik dengan istri, berbuat baik dengan tetangga, semuanya berbuat baik. Kalau kamu itu didolimi, doakan agar dia beri keselamatan. Kalau kamu difitnah, tersenyum aja, doakan agar dia beri keselamatan. Begitu aja sebenarnya, nggak usah yang aneh-aneh. Nah, itulah mudah-mudahan kita pahami sehingga kita nanti selamat di akhiratnya. Amin, amin. Nah, kalau ibaratnya tadi itu ingin kaya, selebgram ingin kaya atau judi online, makanya belum masuk surga sudah masuk penjara dulu. Jadi tidak usah gitu ya. Kalau ingin kaya, orang yang ganteng nikahin cewek kaya biasa-biasa aja, dia hanya ingin popularitas karena cowoknya itu nggak tahu pengen popularitas, ya itu juga tidak boleh. Dia nikah bukan karena Allah, dia nikah karena dia ingin populer. Itu sebenarnya pernikahannya haram, nggak boleh itu seperti itu. Siapapun orangnya seperti itu. Kalau di dalam hatinya seperti itu haram. Makanya orang seperti itu biasanya apa? Pisah beberapa bulan atau tahun pasti pisah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita jangan minta kaya, minta cukup. Minta cukup tuh apanya? Ya, mau apa aja cukup. Oh, jangan minta gimana itu, Ustaz? Malah minta cukup ini loh. Dan nanti mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup. Nanti Allah itu hanya cuma rumah mobil nggak cukup. Istri boleh lah, mau istri 2, 3, 4 cukup. Baru ya. Mobil Mercy GT cukup gitu. Jadi inilah agar dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu sudah cukup. Ya, dimudahkan dalam beribadah itu mudah sekali. Dimudahkan mencari rezeki sehingga diberi kesehatan, dimudahkan menikmati rezeki, dimudahkan menikmati rezeki apa? Bersyukur maksudnya. Dimudahkan untuk bertobat mohon ampun. Maksudnya gimana? Bisa di sini, bisa di Masjidil Haram, bisa di Masjid Nabawi, benar-benar mohon ampun. Itu dimudahkan aja. Dimudahkan untuk tobat itu sesuatu yang luar biasa karena kan orang bertobat tuh rasanya sulit gitu. Iya. Diminta kemudahan itu sesuatu yang itu memang sulit ya, memang. Yang agak lebih sulit lagi adalah meminta maaf kepada pasangannya, lain sulit. Itu sulit. Meminta maaf. Ya. Belum memaafkan ya? Belum meminta maaf itu ganjel di situ. Nah, itu setan yang ganjel. Padahal minta maaf belum tentu dimaafkan juga. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, banyak sekali ilmu yang perlu kita ketahui. Sahabat beriman, para pemirsa, demikian tadi nasihat-nasihat perbincangan kami. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, termasuk saya dan Bang Ji yang ada di sini juga. Hati-hati dalam kehidupan di dunia ini ya. Godaan itu bukan hanya pada lingkungan, tapi pada diri kita sendiri, agar kita tidak terjerumus nanti di akhirat. Mudah-mudahan perbincangan kami bisa memberikan manfaat. Kami pamit, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.